Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bergabung di saat teduh pagi ini. Mari kita satukan hati kita dengan doa pembuka dan membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa buat penyertaan dan perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Sehingga pagi ini kami boleh berkumpul bersama di dalam Zoom ini untuk mengikuti saat teduh. Semua ini karena kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, kami sungguh bersyukur atas hari baru ini yang selalu membawa kesegaran baru dan membangkitkan semangat baru di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur atas napas kehidupan yang Kau berikan ya Bapa. Kami sungguh bersyukur dan beruntung atas kebaikan-Mu di setiap kami. Bapa, pagi ini kami mau mempersembahkan hati dan hidup kami kepadamu. Hadirlah di tengah-tengah kami. Berkatilah kami semua untuk 30 menit ke depan dalam mengikuti saat teduh ini ya Bapa. Urapi kami satu persatu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu, serta bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dan kekuatan bagi kami di dalam menjalankan kehidupan kami sepanjang hari ini. Urapi juga kami ya Bapa yang bertugas melayani di pagi hari ini. Pakai kami sebebas-bebas-Mu, sesuai kehendak-Mu ya Bapa, untuk kemuliaan-Mu. Berkati juga peralatan komunikasi kami, jaringan internet kami masing-masing, sehingga bisa berjalan dengan lancar. Biar kami boleh memberi yang terbaik dari kehidupan kami untuk kemuliaan-Mu, serta menjadi berkat. Dan kuduskanlah ruangan di mana kami berdoa, supaya tidak ada kuasa apapun yang dapat mengganggu dan mencuri kemuliaan-Mu di saat kami memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga mau menyerahkan saat teduh pagi ini ke dalam pimpinan-Mu ya Bapa. Kami siap Engkau pimpin ya Bapa. Amin. Sahabat-sahabat yang terkasih dalam Kristus, kita bersyukur bahwa pagi hari ini kita boleh dipertemukan kembali dalam saat teduh. Dalam firman-Nya dalam Yesaya 30 ayat 15, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kehidupan kita. Pertolongannya begitu ajaib. Maka saat ini kita mau sama-sama menaikkan pujian ini sebagai rasa syukur kita bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong kehidupan kita. Kita mau sama-sama naikkan lagu pertolonganmu. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau tak memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang, hatiku tenang,
jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan, oh pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan, oh kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Benar ya Tuhan, di saat kami tidak sanggup lagi, Engkau yang bekerja, memulihkan hidup kami. Ketika kami mau fokus kepada Engkau, pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat bagi kehidupan kami. Kami mau selalu fokus kepada Engkau. Biarlah mata kami selalu tertuju untuk boleh kepada Engkau, menaruh segala pergumulan hidup kami hanya kepada Engkau di bawah kaki salib-Mu. Saat ini, Bapa, kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami mau mengatakan bahwa kami tidak akan takut karena Engkau adalah Allah yang menjaga hidup kami. Kami tidak akan bimbang karena Engkau adalah Allah yang akan selalu beserta kami. Engkau telah memberikan Yesus Kristus Putra-Mu untuk menebus dosa-dosa kami. Yesus yang akan memelihara hidup kami. Mari saat ini kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau katakan bahwa Allah kita adalah Allah yang El Shaddai, yang akan selalu menjaga dan menolong dalam kehidupan kita. Mari kita mau sama-sama nyatakan lagu ini sebagai lagu penyembahan kita. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas,
Dia memberkatiku, tak usah ku takut, tak usah ku takut. Allah menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, oh El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, oh El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, oh berkatnya, berkatnya melimpah, El Shaddai, oh berkatnya, berkatnya melimpah, El Shaddai, oh berkatnya, berkatnya El Shaddai.
Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu di pagi hari ini. Saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Pakailah anak-Mu Christine. Urapi dia. Penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu. Agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Pembacaan dari Injil Markus. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, Ia berkata, "Bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu." Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Demikianlah firman Tuhan. Pujilah Kristus. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita berdoa. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, berikanlah kepada kami telinga-telinga yang terbuka, agar dapat mendengar suara-Mu. Berikanlah kepada kami sebuah hati yang menghargai kata-kata-Mu, dan dengan rendah hati menerima segala sesuatu yang Engkau katakan kepada kami. Berbicaralah melalui hamba-Mu yang bersembunyi di balik salib-Mu ini, ya Bapa. Pakailah hamba dengan sebebas-bebasnya. Pimpinlah kami siap mendengarkan. Amin. Melalui bacaan Injil pagi ini, Yesus mengajukan pertanyaan kepada
ahli-ahli Taurat. Yesus menanyakan ini untuk menjelaskan bahwa Mesias lahir dari Roh Allah, bukan seorang raja dengan segala atribut yang kaya raya dan akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi seperti yang dipikirkan oleh ahli-ahli Taurat. Ia datang bukan untuk memulihkan kerajaan Daud, melainkan kerajaan Allah. Hubungan manusiawi menjadi jelas bahwa ia lahir dari kalangan keturunan Daud, sehingga ia menjadi seorang anak Daud sebagai manusia. Namun di sisi rohani, ia lahir atas kuasa keilahian Allah yang menjadi sulit diterima oleh akal manusia. Tetapi dapat kita lihat kalau Yesus itu firman yang hidup ada dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 2 yang berbunyi, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mula-mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi sangat jelas, ia memang anak Daud, tetapi sejatinya ia adalah anak Allah. Seperti kita, lahir dalam keluarga tertentu, di daerah tertentu, tumbuh dengan budaya tertentu, dan seterusnya, dengan kaya, dengan miskin. Tetapi pada saat bersamaan, kita juga adalah anak-anak Allah. Berkat pembaptisan, kita menjadi pengikut Kristus dan diadopsi menjadi saudara-saudarinya. Ada dalam Markus 3 ayat 35. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Berkat iman akan Yesus, kita menjadi anak-anak Allah dan berhak mendapat janji Allah. Ada dalam Galatia 3 ayat 28 dan 29 yang berbunyi, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Bagi kita yang penting adalah mengakui Yesus sebagai Tuhan. Artinya percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, bahwa Dia Maha Kuasa, dapat melakukan segala sesuatu, dan tak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Dia. Dalam Yeremia 1 ayat 5 tertulis, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Dapat dilihat ya dari ayat itu, bahwa Yesus telah mengenal kita dan mengasihi kita masing-masing. Namun belum cukup kalau kita hanya mengenal saja. Kita juga harus menerima Yesus sebagai Tuhan. Artinya, mempunyai suatu hubungan pribadi yang sungguh-sungguh dengan Dia dan menjadikan Dia titik pusat atau fokus seluruh hidup kita. Membiarkan Dia berkarya dalam seluruh hidup kita, menyerahkan hidup supaya Dia dapat membentuk, memperbaiki, dan menjadikannya indah pada waktunya. Injil hari ini mengajak kita untuk lebih menyelami dan memahami siapakah Yesus bagi kita. Setelah kita tahu siapa itu Yesus, kita akan memfokuskan hidup kita hanya kepada Yesus. Kita tidak pernah memfokuskan pada permasalahan atau pergumulan yang kita hadapi. Karena melalui persoalan, pergumulan yang kita hadapi, disitulah Tuhan memurnikan kita, menyucikan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik seperti yang Tuhan kehendaki. Yesus adalah Putra Allah yang menyelamatkan kita dari belenggu dosa
yang menjadi gambaran Bapa yang tak kelihatan. Namun cintanya terwujud dalam Yesus. Oleh karena itu, mari kita sama-sama taat menjalankan 5 senjata, membaca firman dengan sungguh-sungguh setiap hari. Itu untuk supaya kita lebih mengenal Yesus. Dengan mengenal Yesus, kita akan lebih mencintai Yesus. Dengan mencintai Yesus, maka kita akan bisa berfokus kepada Yesus. Mari kita sama-sama mulai pagi ini memohon kepada Bapa kita di surga untuk mempertajam mata iman kita agar mampu melihat kehadirannya serta mau mendengar suaranya seperti ayat yang ke-37 tadi, banyak orang mendengarkan ajaran Yesus, maka kita sama-sama mempertajam iman kita supaya kita benar-benar bisa mendengar suara Tuhan dan kita bisa menjadi pelaku firman-Nya, bukan hanya membacakan firman, membawakan firman, atau menerima firman. Itu yang Tuhan mau dari kita semua. Mari kita sama-sama memfokuskan diri kepada Tuhan dan mempertajam iman kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini lewat anakmu, Christine, kami dapat mengerti isi firman-Mu bahwa Engkau telah mengutus putramu Yesus ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih ya Bapa, karena kami boleh memiliki Allah yang hidup seperti Yesus. Terima kasih ya Bapa, karena kami boleh meneladan hidup Yesus. Dia adalah Allah yang baik, Allah yang murah hati, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah melupakan janji-janjinya. Terima kasih ya Bapa, karena kami juga boleh menerima pembaptisan. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu, kami boleh menjadi ahli waris kerajaan surga-Mu. Allah Bapa kami, bantulah kami agar kami dapat berperilaku selayaknya anak-anak-Mu. Dan semoga kami bertumbuh dalam kasih di tengah keluarga dan masyarakat. Dan kami juga dapat menjadi pelaku firman-Mu, menjadi berkat untuk teman-teman orang-orang di sekitar kami. Biarlah kami setelah mengenal 5 senjata, kami dapat melakukan dan melaksanakannya dengan taat dan hanya berfokus kepadamu. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk Pak Paulus dan Civila. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah mengutus Pak Sutri ini di tengah-tengah komunitas pemurnian hati. Lewat mereka kami mengenal 5 senjata. Lewat mereka berdua kami juga taat mengikuti Engkau, mendengar firman-Mu dan boleh melakukan kegiatan-kegiatan rohani yang ada dalam komunitas pemurnian hati ini. Berkati Pak Paulus dan Civila, berkati usaha mereka, berkati anak-anak mereka, berkati keluarga besar mereka. Darah Yesus urapi keluarga mereka dari segala yang jahat. Hindarkanlah mereka dari hal-hal yang tidak dikehendaki. Juga untuk semua peserta, untuk anggota saat teduh ataupun komunitas pemurnian hati ini ya Bapa. Jauhkan kami dari segala yang jahat. Biarlah Engkau selalu ada di tengah-tengah kami. Biarlah darah-Mu mengurapi kami, satu persatu, pribadi lepas pribadi. Kami juga berdoa ya Bapa untuk Komsel nanti malam. Kami mau percayakan kegiatan Komsel nanti malam kepadamu. Urapi semua peralatan yang akan digunakan, jaringan internet, device yang kami gunakan, baik laptop maupun handphone kami masing-masing. Urapi juga Pak Paulus dan Civila ya Bapa yang akan memimpin Komsel nanti malam. Urapi kami satu persatu. Persiapkan hati, pikiran kami untuk dapat lebih menerima firman-Mu, pengajaran-Mu yang disampaikan lewat Civila dan Pak Paulus.
Terima kasih ya Bapa, lewat komunitas pemurnian hati ini, kami mendapatkan wadah yang cukup baik untuk lebih mengenal-Mu. Berilah kami kesehatan juga, agar kami nanti malam dapat mengikuti komsel pemurnian hati ini. Semua doa ini ya Bapa, kami serahkan ke dalam hadirat-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan saat ini kami mau doa untuk komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita lanjutkan foto. Ini saya mulai layar pertama. Tunggu saya setting sebentar. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat pagi. Sampai bertemu nanti malam.